Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama lengkap saya Rohmi Umar, kelas A semester 3, NIM 1903030024, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Sosiologi, mata kuliah Teori Sosiologi Modern, ujian akhir semester. Saya akan menjelaskan pertanyaan-pertanyaan tentang ujian akhir semester. Yang pertama tentang paradigma sosiologi. Pengertian paradigma sosiologi. Paradigma berasal dari bahasa Inggris paradigm yang berarti model, pola, contoh. Dalam kamus ilmiah populer, paradigma dapat diartikan sebagai contoh, tafsir, teladan, dan pedoman dipakai untuk menunjukkan gugusan sistem pemikiran, bentuk kasus, dan pola pemecahannya. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, paradigma diartikan sebagai kerangka berpikir, model teori ilmu pengetahuan. Pengertian paradigma menurut Kamus Filsafat adalah cara memandang sesuatu. Yang kedua, model, pola, ideal. Dalam ilmu pengetahuan, dari model-model ini fenomena dipandang dan dijelaskan. Yang ketiga, totalitas premis-premis teoritis dan metodologis yang menentukan dan atau mendefinisikan suatu studi ilmiah konkret, dan ini melekat di dalam praktek ilmiah pada tahap tertentu. Yang ketiga, dasar untuk menyeleksi problem-problem dan pola untuk memecahkan problem-problem riset. Pada pertanyaan yang kedua, jelaskan semua teori struktural fungsional menurut Merton dan Parson. Teori struktural menurut Robert K. Merton. Merton menjelaskan bahwa analisis struktural fungsional ini memusatkan perhatiannya pada suatu kelompok organisasi masyarakat dan kultural. Menurutnya, sasaran studi struktural fungsional ini antara lain adalah peran sosial, pola institusional, proses sosial, pola kultur, emosi yang berpola secara kultural, norma sosial, organisasi kelompok struktural sosial, perlengkapan untuk pengendalian sosial, dan sebagainya. Merton telah menghabiskan karir sosiologinya dalam mempersiapkan dasar struktural fungsional untuk karya sosiologis yang lebih awal dalam mengajukan model atau paradigma bagi analisis struktural. Dia menolak postulat fungsionalisme yang masih mentah yang menyebabkan paham kesatuan masyarakat yang fungsional, fungsionalisme universal, dan indispensability. Merton mengutarakan konsep difungsi alternatif fungsional dan konsekuensi keseimbangan fungsional dan serta fungsi manifest dan laten yang rangkaiannya ke dalam suatu paradigma fungsionalis. Teori struktural menurut Talcott Parson. Teori fungsional struktur yang dibangun Parson dipengaruhi oleh sosiologi Eropa, menyebabkan teorinya bersifat empiris, positivis, dan ideal. Pandangannya tentang tindakan manusia bersifat voluntaristik, artinya tindakan itu didasarkan pada dorongan kemauan dengan mengindahkan nilai, ide, dan norma yang disepakati. Tindakan manusia individu memiliki kebebasan untuk memilih saran dan tujuan yang akan dicapai itu dipengaruhi oleh kondisi atau lingkungan, dan apa yang dipilih tersebut dikendalikan oleh nilai dan norma. Pandangan Talcott Parson untuk memahami manusia dipelajari seperti mempelajari tubuh manusia. Struktur tubuh manusia memiliki beberapa bagian yang saling berhubungan satu sama lain dan memiliki fungsi yang khas dan jelas. Sepanjang hidupnya, Talcott Parson telah berusaha mengembangkan kerangka-kerangka teoritis. Ada perbedaan yang menyolok antara karya-karya awal Talcott Parson dan karya-karyanya yang lebih kemudian. Karya-karya awal Parson lebih berhubungan dengan usahanya membangun teori aksi atau teori tindakan sebagaimana nampak dalam bukunya The Structure of Social Action, sedangkan karya-karyanya yang kemudian lebih berhubungan dengan teori fungsionalisme struktural sebagaimana diuraikan di dalam buku yang berjudul The Social System.
Yang ketiga, teori konflik menurut 4 ahli. Teori konflik adalah istilah dalam bahasa Inggris konflik teori yang bermula dari pertentangan kelas sosial antara kelompok masyarakat. Kelompok ini terdiri dari kelompok tertindas dari kelompok penguasa sehingga akan mengarah pada bentuk perubahan sosial, baik yang mengarah kepada dampak positif perubahan sosial ataupun yang mengarah pada dampak negatif perubahan sosial. Yang pertama, Karl Marx. Sebagai pencetus awal mula teori ini berpendapat bahwa tujuan dari masyarakat seutuhnya adalah menciptakan kondisi masyarakat tanpa kelas. Sosialisme dalam hal ini identik dengan konflik kelas sosial yang merupakan sumber yang paling penting dan sumber paling berpengaruh dalam semua perubahan sosial. Yang kedua, Ralph Dahrendorf. Ahli lainnya mengenai pengertian teori konflik ini dikemukakan oleh Ralph Dahrendorf yang memiliki penjelasan bahwa semua perubahan sosial yang dialami manusia merupakan hasil dari konflik kelas di masyarakat. Yang ketiga, Lewis A. Coser. Teori konflik yang ada di masyarakat sangat beragam. Salah satunya dikemukakan oleh Lewis A. Coser. Menurut Coser, konflik yang terjadi di masyarakat dikarenakan adanya kelompok lapisan bawah yang semakin mempertanyakan legitimasi dari keberadaan distribusi sumber-sumber langka. Yang keempat, tentang teori sistem. Teori sistem menurut Georg Geritzer dipetakan oleh Georg Geritzer pada paradigma fakta sosial. Maksudnya adalah penggunaan teori ini dikhususkan pada masalah-masalah sosial yang berkaitan dengan nilai-nilai, institusi atau pranata-pranata sosial yang mengatur dan menyelenggarakan eksistensi kehidupan bermasyarakat. Sistem sendiri merupakan suatu kesatuan dari elemen-elemen fungsi yang beragam, saling berhubungan dan membentuk pola yang mapan. Hubungan antara elemen-elemen sosial tersebut adalah hubungan timbal balik atau hubungan dua arah. Teori pertukaran. Teori pertukaran yang dibangun oleh George C. Humans merupakan reaksi terhadap paradigma fakta sosial yang terutama dikemukakan oleh Durkheim. Humans mengatakan bahwa proses interaksi sosial dapat memunculkan suatu fenomena baru akibat dari interaksi tersebut. Sekalipun ia mengakui proses interaksi, namun ia juga memperoleh bagaimana cara menerangkan fenomena yang muncul dari proses interaksi. Yang berikutnya tentang teori dramaturgi. Aristoteles mengungkapkan dramaturgi dalam arti seni, maka Goffman mendalami dramaturgi dari segi sosiologi. Teori dramaturgi menjelaskan bahwa identitas manusia adalah tidak stabil dan merupakan setiap identitas tersebut merupakan bagian kejiwaan psikologi yang mandiri. Identitas manusia bisa jadi berubah-ubah tergantung dari interaksi dengan orang lain. Disinilah dramaturgis masuk, bagaimana kita menguasai interaksi tersebut. Goffman memperkenalkan dramaturgi pertama kali dalam kajian psikologi sosial dan sosiologi melalui bukunya The Presentation of Self in Everyday Life. Buku tersebut menggali segala macam perilaku interaksi yang kita lakukan dalam pertunjukan kehidupan kita sehari-hari yang menampilkan diri kita sendiri dalam cara yang sama dengan cara seorang aktor menampilkan karakteristik orang lain dalam sebuah pertunjukan drama. Yang berikutnya tentang teori interaksionisme simbolik. Salah satu teori dalam sosiologi yang sangat banyak digunakan dalam analisis sosiologi hukum adalah teori interaksionisme simbolik. Kita dapat menyebut beberapa penulis yang menerbitkan buku tentang teori ini seperti dari pegangsaannya yaitu Georg Herbert Mead dan kemudian dilengkapi oleh Herbert Blumer. Patut dicatat bahwa teori ini pada dasarnya memfokuskan diri pada analisis perilaku individu dengan individu yang lain dalam kelompok kecil. Yang selanjutnya tentang teori kritis, merupakan teori sosial yang menekankan pada analisis kehidupan sosial secara menyeluruh dengan orientasi terciptanya transformasi sosial. Implementasi teori ini tidak diarahkan kemana-mana, melainkan untuk mendorong adanya perubahan sosial di masyarakat. Perubahan sosial yang dimaksud adalah terciptanya masyarakat yang terbebaskan, adil dan mandiri dari dominasi kultural serta ideologis. Yang berikutnya tentang teori-teori postmodern.
Sebelum di bidang sosiologi, istilah postmodern sudah lama dipakai di dunia lain, misalnya seni dan arsitektur, serta mempengaruhi banyak sekali bidang pemikiran termasuk filsafat. Postmodernisme merupakan produk kultural yang dipandang sangat berbeda dengan produk kultural modern. Pandangan lain melihat bahwa produk-produk baru ini telah menggeser produk kultural lama. Dalam paper ini yang disusun dari 3 bahan tulisan, dipaparkan relasi postmodernisme dengan sosiologi dan dilanjutkan dengan berbagai teori sosiologis yang tumbuh dan tergolong dalam sosiologi postmodernisme. Yang berikutnya tentang pengertian wacana. Pengertian wacana menurut ahli, wacana adalah satuan bahasa di atas tataran kalimat yang digunakan untuk berkomunikasi dalam konteks sosial. Satuan bahasa itu dapat berupa rangkaian kalimat atau ujaran. Wacana dapat berbentuk lisan atau tulis dan dapat bersifat transaksional atau interaksional. Yang selanjutnya tentang teori postkolonialisme. Teori postkolonialisme terkait dengan konsep utamanya yaitu persoalan relasi yang berbentuk dominasi subordinasi. Relasi ini terjadi mulai dari level makro sampai mikro, mulai dari antar negara sampai dengan antar level masyarakat dan bahkan sampai dengan antar jenis kelamin. Poststrukturalisme mengandung pengertian kritik maupun penyerapan, menyerap berbagai aspek linguistik struktural sambil menjadikannya sebagai kritik yang dianggap mampu melampaui strukturalisme. Singkatnya, poststrukturalisme menolak ide tentang struktur stabil yang melandasi makna melalui pasanan biner. Makna adalah suatu yang tidak stabil, yang selalu tergelincir dalam prosesnya, tidak hanya dibatasi pada kata, kalimat, atau teks tertentu yang bersifat tunggal, namun hasil hubungan antar teks. Sama seperti pendahuluannya bersifat anti-humanis dalam upayanya meminggirkan subjek manusia yang terpadu dan koheren sebagai asal muasal makna stabil. Sekian dan terima kasih.